Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi tentang komputer akuntansi. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang transaksi penjualan. Di antaranya ada penjualan secara kredit dan penjualan secara tunai. Oke, untuk lebih lengkapnya kita akan menonton videonya berkaitan dengan transaksi penjualan secara kredit dan penjualan secara tunai. Oke, kita langsung saksikan videonya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan kasusnya berkaitan dengan transaksi penjualan. Nah, untuk pembahasannya nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian, ya, nanti bagian pertama berhubungan dengan transaksi penjualan secara kredit. Oke, kita mulai saja. Kita akan buka filenya yang kemarin sudah dibuat. Nah, file ini adalah file yang sudah di update ya, transaksi pembelian kemarin. Jadi sekarang kita akan update yang transaksi penjualannya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini filenya sudah kebuka. Kemudian setelah itu kita langsung saja ke soalnya. Berkaitan dengan transaksi penjualan secara kredit. Oke, soalnya itu ada di bukti 5. Nanti soal secara keseluruhan akan saya lampirkan di deskripsi ya. Jadi nanti bisa dilihat secara langsung. Nah, soalnya kurang lebih seperti ini. Jadi PT Karya Mandiri Sejahtera itu menjual kepada customer, yaitu PT Sinar Mido, yaitu sebanyak 3 jenis barang ya. Dalam hal ini adalah laptop ya, bermerek Toshiba Satelit, kemudian Toshiba Fortes dan Toshiba Tecra. Nah, masing-masing untuk satelit 14, untuk Fortes 12, untuk Tecra 12. Nah, bagaimana cara mencatat ke dalam Mayup accountingnya? Oke, kita langsung saja ke transaksi ke pencatatan transaksi penjualannya. Ini di sini ada menu Mayup. Nah, kita akan pilih di tombol yang sales, kemudian setelah itu enter sales. Sama seperti yang transaksi pembelian kemarin. Kalau pembelian kemarin itu purchase, enter purchase. Nah, kalau yang sales ini enter sales. Oke, kita langsung saja kita masukkan datanya. Yang pertama kali kita masukkan adalah di customernya. Tadi kita customernya adalah Sinar Mido, berarti kita pilih Sinar Mido. Nah, di sini Sinar Mido itu ada jumlah piutangnya ya, yaitu sebesar 100 juta. Jadi memang perusahaan ini adalah perusahaan yang transaksinya adalah transaksi penjualan secara kredit juga gitu. Kemudian kita use customer. Nah, kalau sudah akan muncul seperti ini ya, tampilannya customer Sinar Mido secara otomatis ya. Kemudian setelah itu kita lihat soalnya. Sekarang kita akan isikan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan termin ya. Terminnya di sini, ini terminnya itu adalah 2/10 N/30. Nah, kita akan masukkan atau kita akan cek. Nah, di sini sudah otomatis karena waktu di pembahasan sebelumnya itu sudah kita masukkan.
Kemudian setelah itu kita uncheck di teks inklusifnya. Kemudian kita masukkan invoice numbernya. Ya, invoice numbernya itu INV garing 222. INV garing 222. Kemudian setelah itu kita lihat tanggal transaksinya, yaitu tanggal 6 Desember. 6 Desember. Nah, di sini bulan dulu ya, kemudian tanggal, kemudian tahun. Nah, karena waktu pertama kali kita memasukkan tahun pembukanya itu tahun 2008, jadi tahunnya itu harus selalu tahun 2008. Kemudian setelah itu kita masukkan, selanjutnya kita masukkan jenis dari atau jumlah barangnya, yaitu 14 untuk Toshiba satelit. Ini 14. Nah, harga jualnya keluar sendiri ya, sudah otomatis, yaitu 13.376.250. Kemudian setelah itu 12 unit untuk Toshiba Portage, ini juga keluar otomatis. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah Toshiba Tecra. Jadi kita cukup memasukkan kodenya, kode dari produk tersebut nanti akan keluar secara otomatis. Nah, kemudian setelah itu dengan otomatis semuanya itu akan keluar nilainya. Nah, sekarang kita akan cocokkan. Jadi untuk transaksi penjualan secara kredit itu pencatatannya hanya seperti itu saja. Ya, cukup sampai di situ. Jadi kita masukkan item numbernya, kemudian jumlah barang yang dijualnya, kemudian yang price-nya itu karena sudah disetting sebelumnya jadi keluar otomatis. Nah, sekarang kita tinggal cocokkan total amount-nya apakah sudah sama dengan yang di soal atau belum. Ya, ternyata sudah sama, 710.984.010 rupiah. Sama ya, sudah sama. Ini sudah termasuk pajak. Berarti sudah selesai untuk pembahasan berkaitan dengan transaksi penjualan secara kredit. Kita langsung record. Cancel aja. Cancel. Kemudian setelah itu kita bisa lihat jurnalnya. Ya, lihat jurnalnya caranya dengan memasukkan tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi tadi. Atau kita bisa masukkan rentang bulan Desember ya, selama bulan Desember, rentang tanggal bulan Desember. Nah, seperti ini. Nah, ini jurnal transaksinya sudah keluar otomatis. Nah, itu kalau transaksi penjualan secara kredit. Nah, untuk selanjutnya berarti kita masuk ke kasus yang nomor 2 ya, kasus nomor 2 yaitu berkaitan dengan transaksi retur penjualan kredit. Retur penjualan kredit. Nah, di sini ada contoh kasus yaitu pada tanggal 8 Desember ada pengembalian berupa produk atau barang Toshiba satelit sebanyak 4 ya, karena diretur ya, karena ada yang barangnya tersebut reject ya, jadi harus dikembalikan sebesar 4 unit ya, 4 unit. Kepada siapa? Kepada PT Sinar Mido ya, kepada PT Sinar Mido. Nah, bagaimana caranya? Oke, caranya ini ada dua kali langkah ya. Kita langsung saja ke enter sales, kemudian setelah itu kita masukkan customer-nya. Oke, tadi tanggal 8 ya. Kita masukkan tanggal 8. Kemudian setelah itu kita masukkan kodenya SM-NT045. SM-NT045.
NT045. Kemudian setelah itu kita masukkan di kolom shift, yaitu jumlah produk yang dikembalikan. Nah, untuk yang retur itu karena dikembalikan, jadi di sana menulisnya jangan 4 tapi disisipkan minus ya, tanda minus, jadi minus 4. Kemudian setelah itu apa yang dikembalikan? Yang dikembalikan itu Toshiba satelit ya, kodenya T1. Oke, sudah otomatis keluar. Yang dikembalikannya itu sebesar 58.855.500. Apakah benar? Oke, sama berarti ya. Berarti sudah selesai untuk tahap pertama. Kita record sekarang. Ya, seperti biasa ini cancel. Oke, yang selanjutnya adalah ke tahap kedua berkaitan dengan returnya. Ya, seperti di transaksi pembelian, di transaksi penjualan pun sama. Ya, jadi pada saat kita akan mencatat retur tersebut, ya kita tinggal klik saja ya register di sini ya. Kita klik register. Kemudian setelah itu kita pilih return and credit. Oke, nanti akan keluar sendiri transaksinya, yaitu transaksi tanggal 8. Nah, kita akan sesuaikan. Kita akan sesuaikan pencatatannya, yaitu dengan cara klik apply to sell. Ya, kemudian setelah itu kita masukkan tadi tanggal 8 ya, 8 Desember tahun 2008. Oke, kemudian ini tadi SM garing NT045. Oke, kemudian setelah itu kita akan memasukkan yang mana? Ya, kita akan memasukkan yang ini. Di sini ada 2 transaksi ya, ada 2 transaksi, yaitu berkaitan dengan transaksi penjualan kredit yang dilakukan oleh PT Sinar Mido ya, PT Sinar Mido. Nah, berarti kita harus tahu ya kira-kira transaksi pada saat kita menjual secara kreditnya itu tanggal berapa ya. Kalau misalkan di soal ada, berarti di sini ada nih ya soalnya, yaitu tanggal 6. Berarti dengan kata lain kita nanti akan masukkan di sana yaitu tanggal 6 tersebut, di tanggal 6. Nah, ini berarti tanggal 6 ya. Nah, kemudian setelah itu berhubung tidak ada diskon, berarti ini diskonnya dihapus aja. Nah, kita tinggal klik aja di sini, klik ya, tinggal klik. Kemudian nanti akan keluar jumlah yang akan dikembalikan tadi, yaitu 58.855.500. Kemudian setelah itu supaya ini balance, kita tekan enter. Oke, sudah selesai untuk transaksi penjualan secara kredit ya. Kita tinggal record saja. Oke, sudah tidak ada ya di sini, sudah tidak ada lagi, jadi sudah disesuaikan. Nanti kita close, kita langsung saja cek jurnalnya. Oke, ini jurnalnya nih ada di bawah. Nah, tanggal 8 ya ini. Oke, jurnalnya di sini. Oke, itu transaksi penjualan secara kredit dan retur penjualan secara kredit. Oke, mungkin gitu saja untuk video part pertama ini, yaitu berkaitan dengan transaksi penjualan kredit. Oke, mungkin sekian saja untuk videonya. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Oke, begitu saja untuk materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.